can say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and press them both in mine. You know you stopped me dead when I was passing by. And now I'm back to see you dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. Oh my, I like your style. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di Good Talk. Good Talk ini adalah satu program yang saya buat untuk YouTube saya dan isinya adalah ngobrol ringan sebenarnya dengan orang-orang yang kebetulan sudah ada di lingkaran saya gitu, supaya kita menggali lagi apa sih sebenarnya yang mereka jalani dalam kehidupannya dan tentu saja bermanfaat bagi orang banyak. Nah, kali ini saya akan ngobrol dengan salah satu sahabat saya, sahabat yang bertemu di tengah jalan sebenarnya, karena kita nggak pernah sekolah bareng, nggak pernah kuliah bareng, tapi kebetulan kita ketemu di forum dulu namanya Ruang Tengah. Ruang Tengah itu dulu digawangi oleh salah satu penulis kita, Fah Depi, dan kemudian dari situlah muncul obrolan-obrolan yang akhirnya menjadi dekat sampai sekarang, sampai beranak pinak gitu. Alhamdulillah. Oke, Fe, apa kabar? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. Oke, teman-teman, ini teman kita hari ini namanya Feni Mariantika, asalnya dari Lampung, dan untuk lebih jelasnya mungkin kita kenalan langsung aja. Boleh, Fe, kita kenalan sama teman-teman sekalian gitu. Oke. Halo teman-teman semua, kenalin nama saya V, panggilannya V, lengkapnya Feni Mariantika Firdaus. Seperti yang Teasi bilang, saya asalnya dari Lampung, kemudian hijrah ke Jakarta sekitar tahun 2008 untuk kuliah, dan sekarang domisili di Padang. V ini bisa dikatakan hidupnya nih nomaden nih teman-teman, karena dari pokoknya Nomaden, ya, setelah benar. dia bisa berpetualang gitu, akhirnya dia seperti apa ya, Ninja Hattori gitu. Mendaki gunung lewati lembah sampai akhirnya sekarang mengikuti jejak suami, mengikuti suami di Padang. Oke, V, boleh diceritakan dulu sebenarnya V ini backgroundnya apa sih gitu sampai menjadi Ninja Hattori? Ninja Hattori. Ya, sebenarnya kan kalau dari background pendidikan sendiri, kuliahnya di kesehatan ya, di kebidanan, D3-nya, kemudian S1-nya di kesehatan masyarakat. Nah, sebenarnya yang ngebawa bisa pindah-pindah itu bukan spesifik dunia kesehatannya, tapi lebih ke pengalaman-pengalaman ketika menjalani kuliah di Jakarta, kayak gitu. Oke, jadi V ini bidan ya, sebenarnya bidan gitu. Bidan. Tapi bidan yang tidak praktek. Bidan yang tidak praktek, tetapi malah justru apa ya, maju ke hal lain yang sebenarnya mungkin di luar bayangan V dulu sebelumnya gitu ketika menjalani kuliah bidan. Nah, V ini dulu menjadi, kalau yang saya tahu gitu, yang saya tahu di awal adalah salah satu pencerah Nusantara di generasi-generasi awal ya, V ya? Benar-benar. Jadi waktu itu sempat gabung ke Pencerah Nusantara. Jadi Pencerah Nusantara itu sebenarnya konsepnya mirip seperti pengajar mudanya Indonesia mengajar di zaman Presiden kita Pak SBY kan ya, terus kan itu khusus untuk tenaga kesehatan. Nah, karena waktu itu sempat volunteer di Indonesia mengajar, terus dapat bocoran kalau ada semacam gerakan Indonesia mengajar tapi untuk tenaga kesehatan. Jadi kayak mulai dari situ langsung mantengin, apply, dan ya alhamdulillah rezekinya di situ gitu. Karena kepengen banget ya Teh dari dulu tuh, karena memang pas masuk di kebidanan kemudian tahu dunia kesehatan, perspektifnya juga jauh lebih luas gitu. Apalagi ketika saya sempat bantuin teman-teman Indonesia mengajar,
punya informasi yang jauh lebih banyak gitu tentang keterbatasan anak-anak ketika mau sekolah, kemudian kondisi-kondisi di pelosok-pelosok negeri gitu. Yang kebetulan memang dari dulu saya ya nggak tahu kenapa, mungkin karena saya juga dari desa ya. Saya 17 tahun tinggal dan tumbuh gitu di sebuah desa di Lampung Timur yang tadinya apa namanya belum mekar dari kota metro, kemudian dari dulu apa ya, mungkin karena berangkat dulu kalau mau baca buku harus ke perpustakaan daerah metro gitu, yang itu cukup jauh dari tempat saya. Kemudian walaupun ya nggak pernah ada pengalaman-pengalaman buruk sih, cuman memang sempat ngerasain keterbatasan. Jadi kalau saya compare ketika masih uh, kecil dulu dan kondisi saat ini ya ternyata masih kondisi-kondisi seperti itu masih ada gitu. Nah dari situ udah deh mulai semakin pengen gitu, semakin ingin terjun ke pelosok-pelosok kayak gitu. Oke, dan berarti Pencerahan Nusantara ini membawa basic V sebagai bidan ya pada saat Iya, itu ya? benar. Oke. Dan kalau nggak salah waktu itu di Jawa Timur. Iya, di Desa Tosari, Kecamatan Tosari, Pasuruan, Jawa Timur. Di Itu Pasuruan benar-benar ya? di kaki Gunung Bromo, yang apa namanya, yang memang benar-benar secara culture, kemudian secara kondisi itu benar-benar pas banget sih buat datengin Pencerahan Nusantara pada saat itu gitu. Oke. Emang pada saat itu kondisi masyarakat di sana gimana? Kalau dari apa namanya riset kami ketika kami datang ataupun sebelum datang itu kan memang di sana itu kayak kasus apa ya, kematian karena darah tinggi, kemudian angka pernikahan dini, kemudian angka kesakitan itu dari beberapa penyebab penyakit tertentu itu kayak tinggi gitu. Jadi kan kalau Pencerahan Nusantara itu kan tujuannya sebenarnya nggak bantuin puskesmas supaya bisa sesuai perannya ke masyarakat gitu, karena kalau menurut hasil riset kan sebenarnya ada cukup banyak puskesmas yang kadang hilang fungsinya atau tidak maksimal fungsinya gitu, sehingga saat itu kami dikirim untuk membantu puskesmas untuk revitalisasi fungsinya. Tapi fungsi kami di luar jam kerja itu yang juga benar-benar ngambil peran penting sih. Kami bisa masuk ke ibu-ibu PKK, terus kami bisa masuk ke komunitas tuh. Nah, selain kegiatan-kegiatan di puskesmas, sebenarnya kami tuh juga punya concern kegiatan yang langsung ke masyarakat. Contohnya kami masuk konsultasi gratis gitu lewat kegiatan-kegiatan ibu-ibu PKK atau ada arisan-arisan ibu-ibu. Kami minta waktu untuk bisa masuk ke mereka kayak gitu. Kemudian ke anak-anak pemuda misalnya kayak Karang Taruna, terus remaja masjid, terus adik-adik di gereja dan komunitas-komunitas remaja yang lain gitu. Karena kan angka pernikahan dini di sana cukup tinggi. Jadi setelah riset kami selesai, salah satu faktor yang bisa bikin mereka kayak gitu tuh sebenarnya karena memang nggak banyak kegiatan positif yang ada di sana gitu. Jadi karena kami memang angkatan pertama, memang benar-benar bikin jalan untuk kegiatan-kegiatan remaja saat itu. Nah, itu awal banget V akhirnya kemudian bergelut di dunia yang sebenarnya ya masih beririsan lah dengan kemampuan V, tapi lebih menjangkau banyak orang gitu ya, dan membutuhkan energi untuk bisa membangun kolaborasi di masyarakat gitu. Nah, kalau nggak salah nih ceritanya gitu, setelah Pencerahan Nusantara tuh tiba-tiba V bilang ke saya, "Teh, saya mau ke Papua," gitu. Mau ke Papua, itu gimana ceritanya tuh, V? Kan selesai dari Pencerahan Nusantara 2013, terus ngebantuin di kantor pusatnya sebentar, sampai kegiatan waktu itu Indonesia MDG Award selesai, terus mikir kan setelah ini mau ngapain lagi gitu ya, kan sempet waktu itu pas lagi di
Pencerahan Nusantara semacam di prospek gitu sama dinas kesehatan di sana untuk lanjut jadi timnya mereka gitu. Cuman kan kami anak-anak pencerahan Nusantara itu belum ada yang pengen kayak settle kerjanya jadi abdi negara atau semacamnya gitu. Jadi kita emang masih kayak yang namanya masih muda banget, terus kayak emang anak-anaknya juga anak-anak yang suka challenge ya, jadi kita emang belum pengen yang rutin dan sebagainya kayak gitu. Terus akhirnya kepikiran kan, karena kan kalau ngikutin istilahnya apa ya, milestone pribadi, pengen sebelum sekolah gitu, sekolah lagi, entah itu luar negeri atau di dalam, itu kayak pengen banget emang dari dulunya itu pengen bisa ke Papua gitu. Jadi waktu itu sempat apply beberapa NGO yang ada di sana, tapi emang tetap di kesehatan sih. Jadi emang walaupun uh, pengen kerja di komunitas, ya tapi biasanya tetap kesehatan. Jadi waktu itu sempat apply ke kayak NGO yang ngurusin TBC, HIV kayak gitu, dan termasuk waktu itu boleh sebut nama NGO-nya ya? Boleh. Ya, waktu itu waktu itu salah satu apa ya, organisasi filantropi yang cukup besar di Indonesia buka lowongan. Jadi lowongannya tuh kayak simpel banget dicari iya, direktur untuk klinik di Papua kayak gitu. Terus kayak ngelihat ngelihat persyaratannya sebenarnya disarankan dokter atau kesmas. Sementara saat itu masih D3 kebidanan kan, tapi ya udah ya kayak coba-coba aja gitu, apalagi udah punya pengalaman di masyarakat gitu setahun, ya mungkin bisa aja itu mendukung gitu kan, mendukung CV. Nah nggak lama dari itu, kayak sehari atau 2 hari itu langsung dapet telepon dari tim Dompet Duafa, kemudian di interview terus sama direktur programnya saat itu, kayak setelah menjalani beberapa rangkaian tes wawancara dan sebagainya, terus kemudian last partnya itu sama beliau gitu. Ya pertanyaan terakhirnya itu kayak jadi kapan siap ke Papua gitu, dan jawabannya juga seimpulsif itu, besok juga boleh Pak gitu. Jadi emang benar-benar kayak beliau juga jadi mungkin first impressionnya kayak wah anak muda ini benar-benar tanpa pertimbangan gitu. Ya, karena kan pasti perspektif orang ketika dengar Papua, jangankan nggak usah jauh-jauh gitu ya Teh, ketika ngasih tahu orang tua mau play ke Papua juga, atau ngasih tahu Teteh gitu, pasti kan perspektifnya gila Papua gitu kan. Waktu itu juga ketika ngasih tahu bapak juga kayak ya sudut pandangnya atau opini tentang Papua ya kayak pada umumnya orang gitu, bahwa di sana mungkin takut dan sebagainya gitu. Nah sementara jawaban V itu benar-benar kayak nggak ada takut-takutnya gitu. Jadi ya udah, memang setelah itu keterima, terus 1 minggu magang di Jakarta, langsung terbang ke Papua selanjutnya gitu. Oke, langsung jadi direktur untuk klinik di Papua. Jadi waktu itu sih karena memang secara persyaratan HRD belum memenuhi ya, karena V masih D3, jadi saat itu dibilangnya pimpinan klinik saat itu gitu. Di Jayapura ya V, kan sempat juga tuh. Iya, di Jayapura. Artinya dari 2013 sampai 2017 Oktober. 2017 Oktober gitu. Iya, benar. Pengalaman di Papua gimana, V? Banyak banget ya, 3,5 tahun di sana, mulai dari ketika ngebuka klinik di sana, kemudian interaksi sama masyarakatnya di awal-awal ketika ngenalin tentang Dompet Duafa, tentang klinik Dompet Duafa. Sempat ada satu obrolan sama mama di sana kan ibu-ibu dipanggil mama ya. Dia bilang gini, kakak, Koni kan Islam toh, saya Kristen, kenapa kok kasih saya pelayanan gitu, kata dia. Jadi aduh maaf ya, ini logat Papuanya udah Teteh masih ketawa. Jadi kayak pernah dipertanyakan gitu, kenapa
kamu kan Islam, saya Kristen gitu, kenapa kamu kasih pelayanan ke saya kayak gitu. Kalau nggak salah waktu itu Faye cuman jawab, iya karena kita kan tetap saudara walaupun kita itu beda secara keyakinan kayak gitu. Jadi awal-awal tuh memang dipertanyakan kayak gitu karena kan ya wajar sih sebenarnya ketika minoritas ada di tempat mayoritas, kemudian kita semacam memberikan pelayanan ataupun bentuk-bentuk kebaikan yang lain, sebenarnya wajar sih kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu kayak gitu. Nah kemudian apalagi waktu kan V harus ini ya, apa namanya, harus ngejalin koordinasi dengan pemerintah daerah gitu. Itu juga sempat kayak ditanyain gitu, kenapa nih organisasi muslim mau peduli dengan kami yang non muslim kayak gitu, karena sebagian besar kan programnya Dompet Duafa yang di sana penerima manfaatnya udah pasti non muslim gitu, walaupun banyak yang muslim juga, tapi kan kita tetap berusaha untuk benar-benar maksimal ngasih pelayanan dan nggak memandang siapapun mereka gitu ya. Selama membutuhkan kita pasti tetap kasih pelayanan itu gitu, khusus untuk kesehatannya saat itu kayak gitu. Jadi pengalaman di sana emang banyak banget gitu, mulai dari di wilayah Jayapuranya, kemudian sampai ke pedalaman-pedalaman, waktu itu sampai ke Tolikara. Mungkin Teteh sempat dengar atau teman-teman juga sempat tahu Tolikara itu sempat ada kejadian yang rusuh karena masjid yang terbakar. Itu juga kita emang bener-bener harus pandai banget ngebawa diri saat itu supaya bener-bener apa ya, supaya nggak nambah bikin rusuh gitu. Kemudian sempat juga bikin program sama anak-anak, karena kan memang programnya Dompet Duafa itu lewat layanan kesehatan cuma-cuma itu programnya itu banyak Teh. Jadi ada kesehatan reproduksi, kemudian ada anak Indonesia sehat, ada kesehatan ibu dan anak, dan itu rata-rata V memang pintu masuknya itu ngambilnya lewat sekolah. Sebenarnya simpelnya sih karena memang itu kan komunitas yang sudah tersedia ya, kita nggak perlu kerja terlalu keras, sehingga memang waktu itu program banyak yang didesain lewat sekolah, kemudian lewat ibu-ibu PKK, terus ibu-ibu di gereja dan ya komunitas-komunitas yang sudah ada di masyarakat kayak gitu. Iya, rasanya gimana, Fe? Maksudnya itu kan seperti mimpi yang terwujud ya, pengen ke Papua, kemudian ternyata ada jalan gitu lewat Dompet Duafa ke sana gitu. Saya nggak kebayang tuh kamu di sana 3,5 tahun. Saya di sana 10 hari tuh sendiri pada saat itu yang kita ketemu tahun 2014. Rasanya aja udah kayak gitu, Fe, gitu. Gimana rasanya 3,5 tahun di tanah orang yang sangat berbeda dengan kultur kita? Bener. Selama itu tuh nggak pernah ada perasaan yang gimana ya, walaupun minoritas ataupun pendatang, nggak pernah ngerasa beda gitu. Bahkan sebenarnya belajar banyak di Papua, apalagi kan V nyelesain S1 di Uncen ya Teh. Jadi emang apa ya, lengkap sebenarnya, bisa dibilang kehidupan di sana itu V belajar banyak dari gimana kerja di sana gitu, kemudian gimana jadi mahasiswa di sana, bahkan sampai bagaimana jadi masyarakat di sana kayak gitu. Yang pasti apa namanya, sangat-sangat berbeda dengan apa yang orang persepsikan pada umumnya kayak gitu. Memang sih kadangan ada kerusuhan. Waktu itu juga sempat di awal-awal penempatan itu ada kayak kerusuhan antara polisi sama masyarakat. Tapi ya mereka nggak ganggu. Maksudnya memang kadang-kadang berbahaya ya, kalau sudah tahu berbahaya ya kitanya aja sih yang menghindar gitu, jangan ke tempat yang bahaya-bahaya misalnya kayak gitu. Atau misalnya ada pembunuhan dan chaos-chaos yang lain ya memang ada gitu. Tapi kan itu juga bukan cuma di Papua aja gitu, daerah yang lain di Indonesia juga banyak yang kayak gitu. Jadi kadang ya mungkin karena kayak udah sense of belonging akan Papuanya udah ada gitu. Jadi kadang kalau ada yang semacam menjelekkan atau kayak stereotip tentang Papua agak kurang setuju sih kayak gitu. Jadi itu sih yang agak beda sekarang setelah 3,5 tahun ada di Papua kayak gitu. Ya, jadi lebih apa ya?
kayak terinternalisasi gitu kehidupan di sana Iya, iya. dan pastinya Benar, juga benar. saya yakin sih Faye justru sekarang mungkin bersyukur banget pernah ada di posisi saat itu 3,5 tahun Banget, pada saat itu gitu ya. Oke, banget. nah jadi sebenarnya saya pengen ngajak Faye ngobrol sekarang tuh karena beberapa hari yang lalu, minggu lalu kalau nggak salah, Faye itu diingatkan oleh memori di Instagram atau di Facebook itu tentang kegiatan Faye ketika menjadi volunteer melalui Dompet Duafa juga di Mhm. Bangladesh ya. Iya, benar, benar. Itu gimana ceritanya bisa sampai sana gitu, kemudian apa saja yang Mhm. dilakukan di sana dan apa bedanya dengan pekerjaan V yang pernah dilakukan untuk komunitas-komunitas di Indonesia? Iya, 2018. Kan waktu itu memang sedang ada kasus yang Rohingya ya, Mhm. saudara-saudara kita yang harus mengungsi saat itu di Cox's Bazar. Jadi memang Dompet Duafa kan jadi salah satu lembaga yang ambil peran gitu dari Indonesia untuk membantu saudara-saudara kita di sana gitu. Jadi kami tenaga medis memang dari IHA itu sendiri mengutamakan tenaga medis saat itu, kayak gitu. Jadi, kalau nggak salah selama berapa belas hari ya di sana hampir sebulan lah ya, tapi nggak genep sih sampai sebulan. Itu di sana memang buka posko kesehatan untuk saudara-saudara di camp di Cox's Bazar kayak gitu. Jadi tiap hari itu uh, selain pelayanan untuk kesehatan, itu lebih banyak sebenarnya ngajakin anak-anak buat interaksi kayak. Nah kayak nemenin mereka supaya bisa ngelewatin masa-masa sulitnya mereka itu dengan games, kemudian dengan buku-buku dan sebagainya. Challenge-nya adalah mereka tidak semua bisa bahasa Inggris dan V tentu saja tidak bisa bahasa Rohingya. Jadi dibantu sama teman-teman volunteer ya dari Bangladesh yang mereka bisa bahasa Inggris dan bisa bahasa Rohingya gitu. Menarik sih Teh, benar-benar kadang itu nggak perlu pakai bahasa Inggris ataupun bahasa Rohingya. Bahkan Faye sempat bikin lagu gitu ngajarin cuci tangan tapi pakai bahasa Rohingya, terus ngajarin mereka cara minum obat pakai bahasa Rohingya yang itu pakai lagu gitu. Masih Sampai bisa nggak diketawain lagunya? sama enggak, Biani udah lupa apa namanya ngomongin cara minum obat gitu. Itu sampai diketawain sama teman-teman volunteernya Bangladesh karena mereka ya nggak kepikiran gitu untuk mengedukasi anak-anak pakai lagu gitu. Cuman karena emang kebiasaan di Indonesia kayak gitu karena kan anak-anak itu cepet ingetnya ya kalau dilaguin, kalau dibikin apa ya menarik buat mereka kayak gitu. Selama di sana itu sedih sih ya namanya juga mungkin teman-teman juga tahu gimana kondisi Rohingya saat itu gitu ya mereka terusir dari tanahnya sendiri, dengerin mereka cerita juga. Dia ada salah satu volunteer dari Rohingya yang dia dulu adalah bosnya apa ya bosnya toko obat gitu dan dia ninggalin aduh sampai merinding ninggalin rumahnya semuanya tanpa bawa apa-apa. Jadi dia volunteering di situ di campnya IHA saat itu tiap hari dia cuman bilang sister please pray for me saya kepengen balik gitu apa namanya harta-harta saya semua di sana karena tanpa itu kasihan keluarga saya dan sebagainya kayak gitu. Kemudian volunteer dari Rohingya yang lain juga kebanyakan masih anak-anak muda gitu yang kadang kan sampai sekarang mereka suka masih chatting, suka kayak ngasih kabar bahwa mereka sampai sekarang belum balik kayak gitu nasib mereka nggak tahu gimana, bantuan juga makin nipis dan sebagainya kayak gitu. Jadi selama di sana walaupun judulnya adalah tenaga medis tapi tetap sih kita kayak berusaha menghadirkan diri gitu ya supaya mereka juga kebantu gitu apa sama kita gitu walaupun mungkin nggak banyak tapi ya minimal saat itu bisa ngebantuin mereka ngelewatin masa-masa sulit saat itu kayak gitu. Oke, bedanya melaksanakan kegiatan di Bangladesh sana dengan pada saat V di Indonesia selain kendala bahasa sudah terlewati gitu ya.
Itu apa lagi, Fe? Mungkin karena emang beda kondisi saat itu, emang benar-benar abnormal, artinya emang benar-benar mereka tinggal di camp yang itu sanitasinya emang buruk, kemudian bahan makanan juga nggak settle gitu, terus nggak selalu tersedia, terus apa namanya, ketika misalnya ada sakit, mohon maaf kayak dermatitis atau luka gitu, itu agak sulit gitu mau bilang mandi yang bersih, pakai salepnya habis mandi, pokoknya yang bersih gitu. Walaupun kita mengedukasi kayak gitu tuh rasanya kayak, "Is possible?" Kayaknya Oke. enggak gitu. Jadi kayak apa ya, eee, kayak nanggung gitu. Makanya sempat ngobrol sama teman-teman juga, sebenarnya tuh kayak kita ini nih kayak nanggung nggak sih gitu ngebantuin merekanya gitu. Sebenarnya kan mereka butuh, gimana caranya cepet supaya mereka cepat bisa hidup lebih layak kayak gitu, bisa hidup normal kayak gitu. Karena hidup di camp mau kita bantu kayak apa juga, tetap aja mereka akan banyak kesulitan gitu. Dan yang itu akan ngaruh ke kesehatan mereka secara mental maupun secara fisik kayak gitu. Walaupun setiap hari klinik buka, ya itu akan kayak ya tim kesehatan juga tahu bahwa itu akan tetap bergulir gitu, apalagi kayak, sakit TBC dan sebagainya yang mungkin akan sulit dihindari atau penyakit-penyakit kulit, penyakit pencernaan yang, ngaruh banget sama air bersih, ngaruh banget sama kesehatan makanan mereka dan sebagainya. Jadi emang kalau kayak saya sendiri mikirnya saat itu kayak kasihan aja sih, kalau di Indonesia kan misalnya kayak di Papua, di Aceh, ataupun di, manapun tuh kayak mereka tetap di rumahnya gitu, atau kayak di Bromo, sesulit-sulitnya di Oke. Bromo, air bersih masih mudah dicari kayak gitu. Setinggi-tingginya angka kematian gitu, minimal mereka masih bisa misalnya masih bisa dibawa ke pelayanan kesehatan dan sebagainya. Nah, sementara di Cox's Bazar kan waktu itu di Rohingya nggak 24 jam gitu. Kalau nggak salah kami waktu itu pokoknya sebelum gelap, sebelum matahari tenggelam gitu, kami udah harus pulang dari, camp-nya mereka karena emang nggak aman, karena kan masih ada Oke. jam jam militer saat itu, kayak gitu. Jadi emang beda banget sih Teh kondisinya. Oke, karena memang kondisi luar biasa dan kan tadi, Iya iya sebelum matahari tenggelam udah harus pulang. Pulang kemana tuh, Fe? iya. Jadi waktu itu tim semua tim yang misalnya tenaga kesehatan yang dari bantuan dari negara-negara lain itu kayak kami nginap di beberapa penginapan yang nggak terlalu jauh dari camp-nya mereka gitu. Sempet sih kepikiran pengen tidur di camp, maksudnya biar sekalian gitu, sekalian artinya benar-benar belajar kayak gimana kondisi mereka, kebutuhan mereka sebenarnya seperti apa dan sebagainya. Tapi emang benar-benar dilarang gitu. Dari kayak UNICEF, WHO dan sebagainya juga nggak ada yang boleh gitu. Jadi emang semua pasti balik ke penginapan. Jadi kayak flat gitu, dibilang apartemen juga bukan apartemen, dibilang ya rumah susun lah ya, rumah Iya susun iya yang iya iya. disewa oleh beberapa organisasi yang rata-rata sih emang milih di situ sih karena nggak terlalu jauh lokasinya. Kayak gitu. Oke. Apa ya, Ve, saya dengernya aja merinding gitu, kebayang pada saat itu Iya, iya. secara pribadi sebagai manusia pasti rasa kasihannya sudah kebayang lah, Iya apalagi sih, anak-anak gitu ya. luar biasa ya sih itu. Mhm. Ketika Iya. ngelihat anak-anak yang maksudnya, eee, saya beberapa kali sih kayak ngobrol sama anak-anak tuh yang, nggak tahu dengan nasibnya gitu, bahkan mereka sempat nanya, "Gimana ya caranya bisa ke Indonesia?" Gitu. Soalnya sepupu saya ada yang bisa sampai ke Malaysia gitu. Dan ketika V sempat, ada kegiatan training di Malaysia, benar ketika main ke panti asuhan, petugas-petugasnya itu atau volunteer di sana itu banyak yang dari Bangladesh, dari ya teman-teman dari sana gitu. Jadi langsung ke, recording dengan obrolan sama anak-anak remaja saat itu kayak ke-flashback aja, oh iya Mhm bener, mhm. mereka mereka sedang cari cara gitu, gimana Iya caranya iya, bisa, punya hidup yang normal lagi betul. gitu. Bahkan kayak saya sempet nanya ke teman-teman di IHA gitu, "Ini masih lanjut nggak ya bantuan buat saudara-saudara di sana?" Gitu. Ya beberapa sih masih ada gitu, beberapa juga
enggak ya, karena kan semua itu juga tergantung dengan eh, donasi ya, tergantung Mm-mm. dengan donatur-donatur yang Mm-mm. ada selama ini Mm-mm. gitu. Mm-mm. Oke, V, artinya saya pengen tahu nih dari seluruh pengalaman yang pernah V jalani gitu, bekerja dengan komunitas, dekat dengan masyarakat yang bahkan masyarakat yang di luar bayangan kita sebelumnya gitu, nggak pernah kebayangkan di tahun-tahun masih kuliah mau sama orang Papua sampai 3,5 tahun, kemudian ternyata nasib membawa V sampai ke pengungsi Rohingya gitu. Pelajaran apa sih yang bisa didapatkan dan kemudian itu menjadi salah satu nilai yang sangat berpengaruh dalam hidup V gitu. Pasti itu kayak akhirnya V itu belajar dari rangkaian tadi itu ya Teh, bahwa kita tuh emang harus keluar dari apa ya, keluar dari zonanya kita gitu, keluar dari standar-standar yang kita buat gitu. Karena ternyata ketika kita keluar dari situ, itu tuh ada standar baru yang mungkin atau ada fakta baru yang mungkin itu nanti akan jadi apa ya, informasi untuk diri sendiri yang akhirnya kita tuh punya value yang beda gitu. Contohnya misalnya kayak toleransi deh ya gitu. Itu yang benar-benar Vera rasain, entah itu di Bromo yang itu tuh mayoritasnya Hindu di sana, kemudian ke Papua yang mayoritasnya adalah Kristen, Kristen. kemudian ketika di Aceh yang mayoritasnya Muslim, itu tuh benar-benar ngebikin bisa memposisikan diri gitu, belajar memposisikan diri gitu, yang akhirnya tuh kebawa banget gitu, dengan isu yang ada di Indonesia yang kadang dijadikan modal utama gitu untuk apa ya, mempecah belah kita, yang itu kadang kalau ngelihatnya tuh jadi bisa lebih wise ya kalau dilihat kayak gitu. Dan istilahnya apa ya, sebagai tenaga kesehatan ini yang penting banget nih. Kadang kan tenaga kesehatan itu tuh suka hilaf dalam tanda kutip, dalam pelayanan tuh kadang-kadang kita tuh masih suka membeda-bedakan gitu, entah itu ya apapun lah, apa ya, judgement-nya gitu. Nah, saya sempat diingetin sama salah satu seorang sahabat gitu yang dari Pencerahan Nusantara, bahwa kita tuh nggak bisa kayak gitu gitu, apalagi kita tenaga medis yang misalnya nih dalam kasus pemerkosaan misalnya, kita nggak boleh mencampur adukan misalnya nilai-nilai yang kita punya, misalnya nih Muslim gitu ya, kita membawa value bahwa ini nih kamu perempuan wajar aja kamu diperkosa, soalnya kamu nggak pakai jilbab dan sebagainya. Nah itu yang benar-benar nggak bisa kita apa ya istilahnya punya pemahaman atau perspektif yang kayak gitu. Tapi mungkin ada yang masih seperti itu, ya gak apa-apa juga sih. Itu udah urusan masing-masing. Oke. Gitu deh. Ada rencana untuk buka praktek, Bu? Rencana ada, karena sebenarnya lebih kepengen terinspirasi banget sama salah satu, saya lupa ya, Ibu Robin di Bali, membuat sebuah tempat tempat praktek lah ya, untuk masyarakat yang mau melahirkan, kelas hamil dan sebagainya, dan itu tuh benar-benar saya lupa apakah gratis atau boleh bayar semampunya gitu. Karena kan emang dari awal juga emang apa ya, punya kemiripan value gitu dengan beberapa, ya termasuk entah itu Pencerahan Nusantara, Dompet Duafa, ataupun yang lain. Karena gimana caranya kita bisa ngebantuin orang dan itu tuh meringankan orang gitu, tapi tidak juga menyusahkan kita gitu. Saya pengen banget bikin tempat praktik yang kayak gitu gitu. Ada kelas ibu hamilnya, ada tempat anak bayinya, tapi kita tetap buka untuk umum, artinya yang berbayar, tapi tetap terima buat ibu-ibu yang mungkin pengen punya dapat pelayanan yang sama tapi itu nggak bayar kayak gitu. Jadi sempat kepikiran untuk bikin kayak gitu. Doakan semoga bisa ngelanjutin apa namanya, value-value yang udah ada, yang saya Amin. dapetin dari kerja di Dompet Duafa ataupun di Pencerahan Nusantara. Kalau dilihat dari perjalanannya, ya Allah luar biasa gitu ya. Jadi
satu hal yang saya pelajari dari cerita V bahwa value kita, nilai-nilai hidup kita itu tidak dipengaruhi dari apa ya, dari apa yang kita miliki gitu, apa yang kita miliki semata, tapi apa yang bisa kita bagikan ke orang lain dan kemudian sebenarnya nilai hidup kita itu dari mereka semua gitu. Bukan kita Iya, yang benar, membagikan, tapi benar. kita justru selalu mendapatkan hikmah dari orang-orang yang kita jumpai gitu dalam kondisi Iya. seperti apapun. Oke, V, semoga saya doakan, kita semua doakan rencananya bisa terwujud, bisa memberikan berkah Amin. dan manfaat untuk lebih banyak orang, bahagia bersama Amin. keluarga dengan Mas, dengan Terima kasih, Faza. Teteh. Iya, Iya. terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol di sini dan semoga lain kali kita bisa ngobrol lagi dengan tema-tema yang Oke, siap lain. ditunggu. Senang Oke. banget. Ya, jadi Iya, teman-teman, senang banget. V ini sekarang sedang vakum dulu gitu, menikmati dunia apa ya, dunia ibu lah, sedang mengasuh Hmm, putra pertamanya gitu bersama keluarga iya kecilnya di benar. Padang. Semoga meskipun berada di rumah tetap menebar manfaat dan salah satunya adalah membagikan Iya. cerita V di sini. Oke, makasih ya V ya. Iya, makasih Salam-salam juga, untuk keluarga. Teteh. Insya Hmm. Allah kita ngobrol lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.